Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Sebagai orang yang terus merasakan bagaimana tuntunan dan pertolongan dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita percaya berkat Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Karena saudara-saudara, berbicara tentang berkat, saya yakin kita semua pasti sepemahaman. Itu bukan hanya persoalan materi saja. Walaupun pada umumnya orang selalu kecenderungannya mengaitkannya dengan berkat dalam bentuk materi. Ada yang menarik dari bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara. Saya mau menggambarkan seperti ini. Besarnya usaha yang dilakukan oleh setiap orang dalam hidupnya itu menggambarkan besarnya wadah yang disediakan untuk menampung air hujan. Jadi katakanlah berkat itu adalah air hujan. Semakin besar, semakin rajin, ya. Semakin rajin orang itu bekerja, maka semakin besar wadah yang dia siapkan untuk menampung air hujan itu. Otomatis kalau wadahnya besar, berarti berkatnya yang bisa ditampung juga semakin melimpah, ya. Dan sebaliknya, ketika usaha yang dilakukan itu begitu kecil, maka wadah yang disiapkan itu juga kecil, dan peluang untuk menampung berkat yang besar itu sangat sedikit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, masalahnya adalah kita tidak bisa mengatur berapa seringnya air hujan itu mengalir. Kita tidak bisa mengatur intensitasnya, atau jumlahnya, atau besarannya. Air hujan itu akan mengalir. Karena jika kita bisa mengatur air hujan, itu berarti kita bisa mengatur Tuhan. Dan ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, semuanya hanya diatur dan ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, terkadang kita merasa usaha yang saya lakukan selama ini sudah maksimal. Kong kia padang itu berkat cuma babagini jo. Kia panyana ada perubahan. Padahal kita so rajin, kita so setia, kita so bersungguh-sungguh, kita so tekun, kita so ulet. Tapi sekali lagi saudara-saudara, bicara soal berkat, bicara soal rejeki, sudah ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengatur Tuhan. Ketika Tuhan mau menyatakan pemberkatannya, Dia akan nyatakan itu kepada siapapun dalam cara yang tentunya berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin le orang kon cuma tidur-tidur, kong dia akan mengalami berkat Tuhan. Itu impossible, ya. Karena seperti analogi yang saya sampaikan tadi, ketika orang berupaya, ketika orang bekerja keras, maka dia sanggup untuk menampung segala berkat yang Tuhan mau nyatakan dalam hidupnya. Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Saya katakan Raja Daud karena memang konteks dari Mazmur 34. Kalau saudara-saudara lihat di bagian bawah, di situ ada paralelisme ayat-ayat. Ini merupakan kesejajaran dengan 1 Samuel 21, khususnya ayat 13 dan 15. Dikatakan di sini latar belakangnya adalah ketika Daud, ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Apa maksudnya? Jadi saudara-saudara, waktu itu Daud telah diurapi menjadi raja menggantikan Saul, ya. Dan tentunya ini
menjadi satu amarah murka bagi Saul. Apalagi waktu itu ketenaran Daud sudah mengalahkan ketenaran dari Raja Saul, sehingga Daud dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan ketika Daud yang dikatakan bertubuh kecil, dia mampu mengalahkan Goliat yang bertubuh besar sebagai tentara perang orang Filistin, maka saudara-saudara semakin tenarlah Daud ini dan Saul semakin membencinya. Dalam pelarian Raja Daud, dia bersembunyi di salah satu kota orangnya Filistin. Dan di situ saudara-saudara orang Filistin otomatis sangat membenci Daud karena Daud sudah mengalahkan Goliat, tentara perang mereka. Dan ketika Daud diperhadapkan dengan Raja Abimelek, maka Daud melancarkan satu strategi atau trik, ya. Dia pura-pura tidak waras pikirannya, dia pura-pura gila, dikatakan di situ. Dia biarkan ludahnya melelehi janggutnya, sehingga raja pun enggan mendekatinya. Raja bilang, so cukup ju itu orang yang ndak waras, ada pak kita pe daerah, kok ngoni mau tambah lagi dengan satu orang, suruh kasih keluar ini orang ini. Maka dengan cara seperti itu, saudara-saudara, Daud selamat dari Saul, selamat dari Abimelek, ya. Dan karena keselamatan yang dia miliki ini, Daud merasakan secara langsung bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana berkat-berkat Tuhan, bagaimana cara Tuhan yang mengasihinya itu lebih dari apa yang dia pikirkan sebagai manusia biasa. Karena sebagai manusia biasa, saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa orang cara berpikir ini begitu terbatas, berbeda dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terus bekerja dengan cara yang tidak terbatas. Dia mampu memberkati kita, dia mampu menolong kita. Bahkan ada yang unik dari kisah Mazmur 34 ini. Mengapa saya katakan unik, saudara-saudara? Karena dengan cara Daud berpura-pura tidak waras, ini kan bagian dari salah satu penyakit kejiwaan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi ternyata penyakit ini dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi keselamatan bagi Daud. Dan terkadang ketika pun kita diperhadapkan dengan pergumulan sakit, ya, terkadang ketika kita menderita, orang selalu berdoa, minta Pak Tuhan kasih kesembuhan, kasih kekuatan, kasih keselamatan. Tapi ternyata saudara-saudara, lewat sakit itu ada hikmahnya, ada faedahnya. Dan itu menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita, untuk kembali membawa kita pada jalan yang benar. Karena mungkin ketika kita sehat-sehat, orang semulai jauh dari Tuhan. Mungkin ketika orang diberkati, orang sudah mulai melupakan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan lagi dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga Tuhan izinkan sakit itu terjadi. Walaupun saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan manusia. Tuhan tidak pernah menginginkan orang mau menderita, orang mau sakit, tidak pernah, saudara-saudara. Karena janji Tuhan, masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Tuhan merancangkan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Bukankah itu janji Tuhan? Tapi ketika pun Tuhan izinkan kita sakit, Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan, itu untuk semakin mendewasakan iman kita kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi satu bagian iman yang boleh disaksikan oleh Raja Daud. Sehingga dalam segala berkat Tuhan, dalam segala pemeliharaan Tuhan, dia mau terus mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Dikatakan dalam setiap waktu, baik siang maupun malam. Bahkan dia mengajak, mari kita bersama-sama bermegah di dalam Tuhan. Karena dia betul-betul mengalami tuntunan Tuhan. Nah, saudara-saudara, biasanya kan kalau orang so pernah makan di satu restoran, kemudian
rasanya enak, toh, harganya murah, ya. Pasti kita akan promosikan itu pada orang lain. Mari Jo, torang pergi di situ, toh, sedap DP masakan, harganya terjangkau, ya. Dan demikian juga sebagai orang percaya, ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan, mari kita saksikan itu kepada banyak orang, ya. Jangan torang simpan-simpan sendiri. Ketika kita tahu sesuatu yang baik itu telah terjadi dalam kehidupan kita, jangan ragu untuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Dan Raja Daud pun mengalami akan hal ini. Ketika dia dalam kesesakan, ketika dia dalam ketakutan, ya, manusiawi, dia diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Bukan hanya mendera psikisnya, bukan hanya rohaninya, tapi nyawanya juga terancam, saudara-saudara. Jadi menyeluruh, ya, tubuh, jiwa, dan rohnya. Tapi ketika dia berlindung kepada Tuhan, maka dia merasakan bagaimana tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang membelanya, tangan Tuhan yang menyelamatkannya, tangan Tuhan yang terus merangkul kehidupannya supaya dia bangkit, supaya dia merasakan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita membaca ayat 16 sampai 23, di sini kita akan mendapati bagaimana Raja Daud dia mengubah syair puji-pujian dalam bentuk edukasi atau pengajaran, supaya ketika umat Tuhan ingin diberkati oleh Tuhan, maka hiduplah taat. Jangan seperti orang fasik, jangan seperti orang bebal yang terus mengeraskan hati. So tahu-tahu nih boleh, tapi tetap melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, saat saya dan saudara-saudara boleh menapaki hari-hari kehidupan, Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, dan begitu banyak berkat yang kalau orang mau tulis, kalau orang mau reken, mungkin sonyak dapat tulis, sonyak mau dapat reken, Tuhan pe baik, Tuhan pe sayang kata orang. Sehingga mari kita terus mengecap. Mengecap berarti kita mampu merasakan, kita mampu melihat, dan kita mampu menyaksikan bagaimana berkat-berkat Tuhan itu. Nyak mau tunggu nanti pengucapan syukur, ini bacaan baru orang mau merenungkan toh. Karena memang sebenarnya tujuannya ini dibacakan dalam bulan pengucapan syukur bagi anggota jamaat Gemim yang merayakannya. Tapi kalau di sini mungkin belum Kang, orang di wilayah Kalawat 3. Tapi di Minsel ada yang sudah merayakan tanggal 10, ada yang nanti minggu depan. Tapi dalam segala keadaan, saudara-saudara, mari kita tetap terus mengucap syukur. Ketika Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk menjalani panggilan hidup sebagai orang percaya, kita mengucap syukur. Bahkan dalam ibadah ini akan ada pelantikan, ya. Pelantikan untuk komisi kerja, komisi kesehatan, komisi KPDP, panitia pembangunan, tim kerja paduan suara, baik ini sebagai jabatan pelayanan gerejawi yang baru ataupun penambahan. Jangan orang pikir karena aduh kurang lek mau kasih tambah toh, jadi setengah-setengah hati mau melayani. Tidak, saudara-saudara. Kita melayani sebagai respon tanda terima kasih Tuhan percayakan pelayanan ini. Karena di tempat lain ketika orang dipercayakan pelayanan, apalagi mau bilang panitia atau mau bilang tim kerja, kau mau jadi ketua atau DP inti, lebih-lebih dulu orang batolak. Karena apa? Sebab pikir, aduh mau cari doi lagi, dana lagi ini, banyak leto kerja kita mau beki, kong saya tambah le dengan ini pelayanan, ya. Ini tidak dipandang lagi sebagai satu berkat, tapi dipandang sebagai beban, tapi itu di tempat lain. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara yang nantinya akan dilantik boleh melihat bagian pelayanan ini sebagai berkat Tuhan toh? Karena ketika orang dipercayakan satu bentuk tanggung jawab pelayanan, itu berkat saudara-saudara. Ketika Tuhan berikan berkat materi dan mampu kita berikan kepada orang lain, itu juga orang pe berkat. Dan itu jadi satu kebanggaan bagi kita. Sehingga hidup yang kita jalani adalah hidup yang terus diberkati oleh Tuhan. Amin.